Jadi mejanya yang rapikan. Kemudian keluarkan bukunya, buku pelajarannya keluarkan. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, yaitu tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sebelum kita masuk materi, lihat di sini ada gambar. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira siapa yang tahu nih gambar apa ini? Gambar itu berhala manusia penyembah berhala. Gambar berhala atau patung yang disembah oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi kita sebelum membahas ke misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW, kita lihat dulu ada kebiasaan atau kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Salah satunya yaitu menyembah berhala atau menyembah patung. Kalau bahasa Sundanya menyembah tapekong. Tapekong. Menyembah berhala, terus kebiasaan orang Arab atau bangsa Mekah, orang Mekah sebelum datang Islam merampok bisa dikategorikan mencuri, tapi merawat itu skalanya besar. Berzina, tahu? Apa itu berzina? Pasti kalian semua sudah tahu. Yang namanya anak-anak sekarang dari mulai SD sampai SMP, tingkat sarjana SMP, apalagi SMA, apalagi pun kuliah tinggi, pasti sudah tahu apa yang namanya berzina. Karena kenapa? Karena itu bukan halal lagi, ya. Terus mabuk-mabukan, tahu? Nah, jangan pernah sekali-kali kalian mencoba mabuk, karena itu dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena dari mabuk itu bisa merampok, bisa berzina dan sebagainya. Dampak dari mabuk. Terus membunuh, berpoya-poya dan lainnya, atau senang-senang, ya, poya-poya itu senang-senang. Nah itu, jadi ada kebiasaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, kita lanjut ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Tujuan pembelajaran dari misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW Mekah, yaitu tujuannya agar semua didik atau peserta atau siswa dapat memahami dan menganalisis strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kriteria pencapaiannya: pertama, bisa menjelaskan misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang kedua, bisa menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang ketiga, bisa menjelaskan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW. 4, menjelaskan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang kelima, bisa menjelaskan pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadap masyarakat Mekah. Itu jadi ketercapaian dari pembelajaran pada hari ini, dari materi misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, ya.
Sebelum kita lanjut, ada yang mau tanyakan? Paham semua? Fahim? Ya. Kita lanjut ke misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kita lihat ada pengertian misi, ada pengertian strategi, ada juga pengertian dakwah. Ya. Pengertian misi itu adalah suatu tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya apa? Kira-kira ada yang tahu? Ada tahu nggak? Tadi kan misi itu suatu tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya kita pesantren, kita sekolah, tujuannya supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu. Kalau ijazah itu gampang ya, tapi kita ilmu dulu yang paling penting. Ya, ilmu itu. Terus strategi itu adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi sebuah rencana yang cermat dan sistematis, jadi berurutan. Jadi kalau kita mempunyai strategi pasti akan berhasil. Artinya suatu tujuan kalau dipakai pola atau strategi maka akan berhasil, ya. Terus lanjut, dakwah. Pengertian dakwah adalah kegiatan menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan takwa. Apa itu takwa? Yang tahu takwa apa takwa? Bukan takut sama yang tua. Takwa menjalankan dan menjauhi segala larangannya. Pertanyaannya, bolehkah kita melaksanakan larangan Allah? Tidak boleh. Kira-kira boleh nggak? Tidak. Melaksanakan larangan Allah boleh untuk apa? Dengan cara meninggalkannya. Paham? Kira-kira mungkin nggak? Iya. Jadi kan takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maksud dari kata tersebut, Bapak bertanya, bolehkah kita melaksanakan Allah? Dalam arti bukan melaksanakan larangannya, tapi dengan melaksanakan dengan cara menjauhi apa? Ya, tuh ya. Jadi kalau secara sederhana bisa disimpulkan bahwa misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan cermat yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menyeru, mengajak bangsa Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Sampai sini kita lihat dulu dari materi tersebut. Jadi misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu intinya mengajak kepada kaum Mekah atau bangsa Mekah untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Mekah atau bangsa Arab pada masa kelam atau disebut juga masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Makanya datanglah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan mengajak kembali bangsa Arab atau bangsa Mekah untuk kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham?
Nah, ini tentang misi dan strategi atau tahapan-tahapannya proses dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah. Karena dakwah Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW di Mekah itu terbagi ke dua bagian, ya, ada di Mekah dan ada juga di Madinah. Ya, kita bahas ini tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pertama, prosesnya. Proses dakwah Rasulullah SAW di Mekah yaitu dengan secara diam atau secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana secara sembunyi-sembunyi dilakukan? Yaitu dengan mengajak kepada keluarga, ya, kepada para sahabat dekatnya. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan. Pada Quran surat Al-Mudaththir 1 sampai 6 itu tentang ayat yang menerangkan mengajak untuk berdakwah kepada kaum bangsa Mekah dengan secara diam-diam, yaitu terutama kepada keluarga dan para sahabat, ya. Orang yang masuk pertama masuk Islam disebut as-sabiquna awalun, ya. Orang-orang pertama yang masuk Islam disebut as-sabiquna awalun. Salah satunya siapa? Abu Bakar, Zaid bin Haris, Utsman bin Abu Ubaid, Talha, Zubair, Sa'ad bin Arqam. Nah, dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini dilakukan di rumah sahabat beliau yang bernama Arqam bin Arqam. Arqam bin Arqam itu rumah yang dipakai Rasulullah SAW untuk berdakwah secara diam-diam atau secara sembunyi. Terus selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Sesudah banyak yang masuk Islam dari para keluarga, dari para sahabat, ya, sanak-sanak keluarga dan yang lainnya, maka disitulah ada kekuatan. Kekuatan itu apa? Untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat luas, yaitu kepada masyarakat Makkah pada umumnya. Di mana dakwah secara terang-terangan ini diterangkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Bagaimana dakwah secara terang-terangan? Apakah ada kendala atau tidak? Bagaimana respon masyarakat Makkah dan lain sebagainya? Nah, ini pasti jadi pertanyaan. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah secara terang-terangan itu banyak kendala atau hambatan atau tantangan dan lain sebagainya. Makanya tidak sedikit dari para sahabat atau dari para kaum muslimin yang menjadi korban atau yang menjadi bahan keganasan, ya, orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW, karena banyak orang-orang kaum Quraisy itu tidak mau Islam berkembang. Terus respon, bagaimana responnya? Respon dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dari kaum
kafir Quraisy, di mana orang kafir Quraisy itu menolak, ya, menolak dengan secara tegas kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama siapa? Paman Nabi Muhammad. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Abu Lahab jelas itu tertera dalam Quran surat Al-Lahab, itu ada ya. Jadi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ini mendapat hambatan, bahkan olokan, hinaan, boikot sampai penyiksaan dan pembunuhan pengikut Nabi dari kalangan budak itu hamba saya. Kalau hamba saya itu tidak mereka, jadi bisa diperjualbelikan, ya. Nah, terus selain olokan atau hinaan, penolakan, ada reaksi masyarakat Mekah terhadap Rasulullah yang menerima ajaran Nabi, yaitu pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan wahyu. Jadi walaupun ada yang menolak, banyak juga yang menerima. Karena alasan ini, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan wahyu. Yang kedua, keteladanan, suri tauladan yang patut dicontoh dari sikap dari akhlakul karimah seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya sifat terus amanah, terus patona, terus tabligh dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat julukan seorang Al-Amin. Ya. Al-Amin ini adalah orang yang terpercaya, orang yang dipercaya, karena beliau tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah berbohong seperti kita. Nabi Muhammad SAW itu dijaga dari akhlak, dari sikap, dari semuanya. Paham? Paham tidak? Terus dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan, karena Islam itu sangat membenci atau melarang kepada kekerasan, kepada keburukan, kepada kejahatan. Makanya dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika wal mau'izati bil hikmati wajadilhum billati ahsan. Jadi mengajak kepada kebaikan dengan hikmah, dengan cara mengajarkan suri tauladan. Makanya Rasulullah itu disebut best of the best, terbaik dari yang terbaik. Karena kenapa? Karena diakui karena akhlaknya, ya, akhlaknya yang sangat ditauladani atau disegani, bukan oleh orang muslim saja, tapi bahkan orang barat pun mengagumi beliau, ya, karena ada kelebihan. Ada yang tanya kan? Paham? Terus ini paham? Ya, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini sudah cukup sekian. Semoga dari materi yang kita ajarkan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Tapi nanti sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nanti sama Bapak dikasih QR, ya. Di sini ada lembar pinjaman beli untuk kalian semua, supaya nanti dipelajari lagi tentang apa? Tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nanti
Nanti kalian bisa cari di website atau internet atau YouTube tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk lebih paham dan lebih mengerti. Intinya untuk menambah ilmu pengetahuan. Paham? Waalaikumsalam. Nah, refleksi sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Apakah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Nah, ya, alhamdulillah. Walaupun bagaimanapun keadaan kita harus bersemangat. Apalagi yang lagi patah hati harus semangat ya. Jangan bikin dulu pacar, dia masih sengaja ya. Ya. Terus saya memahami tentang kedua misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Saya ingin lebih mendalami materi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Tadi makanya kalian Bapak kasih lembar kerja tadi yang tadi ditampilkan di monitor untuk mencari referensi atau ilmu atau informasi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma biq ila waqt thoriq. Assalamualaikum